Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim kita. Wa maqalatus saniyata asyarata. Makalah yang ke-12. Di dalam makalah yang ke-12 dikemukakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri, tidaklah dosa kecil, tidak ada dosa kecil ma'al israri, beserta dilakukan terus menerus. Tidaklah dosa kecil, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus, bukanlah dosa yang kecil. Wala kabirota ma'al istighfari, dan tidak dosa besar, tiada dosa besar ma'al istighfari, beserta istighfar. Bukan dosa besar, tiada dosa besar ma'al istighfari, beserta istighfar. Itu dia. Habis kita sholat, kita ngilang-ngilangin dosa. Gitu. Jadi Astagfirullah. dijelaskan oleh Syekh Nawawi, la saghirata ma'al israri, tidak dosa kecil, bukanlah dosa yang kecil ma'al israri, beserta dilakukan terus menerus. Fa innaha bil wazobati alaiha, maka sesungguhnya dosa-dosa kecil dengan menekuni terhadap dosa kecil, ta'azzumu fatasiru kabiratan, maka membesar. Ya. Dosa kecil yang dilakukan terus menerus akan menjadi besar, fatasiru kabiratan, maka membentuk, maka menjadilah dosa besar. Ya. Dosa kecil yang kita lakukan secara terus menerus, maka dosa itu akan berubah menjadi dosa besar. Ya kagak di jalanan sholat ya gede terus banyak. Iya. Ya kayak kemarin tuh yang kita contohin. Kita kan kalau di tukang jahit sering dapetin tuh tumpukan bekas benang. Iya, banyak konveksi. Awalnya mah cuma selembar benang. Ya kan? Banyak. Ibaratnya itu dosa kecil selembar benang, dosa kecil selembar benang. Banyak. Selembar benang dikumpulin jadi Banyak. jadi besar. Itu contohnya. Maka dosa kecil yang terus dilakukan akan berubah menjadi dosa besar. Wa aidan annaha ala azmin istidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga annaha, bahwasannya dosa kecil dengan berazam melanggengkannya. Dosa kecil kita mempunyai azam untuk melanggengkannya, untuk meneruskannya. Azam itu adalah keinginan yang sangat kuat. bahwasannya dosa kecil dengan berazam
untuk melakukannya terhadap dosa kecil tersebut tasiru kabirotan, maka akan menjadi dosa besar. Faniyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan, maka sesungguhnya niat seseorang fil ma'asi di dalam kemaksiatan kanat maksiatan adalah maksiat. Dan niat nih untuk melakukan satu dosa, kita berazam untuk melakukan suatu dosa kecil, maka niatan tersebut adalah kemaksiatan, satu dosa. Wala kabirota ma'al istighfari, wala kabirota ma'al istighfari, dan tidaklah dosa besar beserta istighfar, mohon ampun. Ai at-taubat. Jadi istighfar di sini dikemukakan oleh Syekh Nawawi, taubat. Bisurutiha, dengan syarat-syarat taubat. Fa inna taubata tamhu asarul khati'ati, tamhu asarul khati'ati. Ya. Jadi maka sesungguhnya tobat itu menghapuskan asar-asar, bekas-bekas daripada dosa, daripada kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun kesalahan tersebut, meskipun dosa tersebut adalah dosa besar. Jadi tidak akan menjadi satu dosa besar apabila kita selalu beristighfar. Apabila kita beristighfar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita. Beliau saja yang memang sudah dijamin oleh Allah masuk surga dan maksum, terpelihara dari dosa. Beliau saja sehari semalam beristighfar 70 kali. Ada juga ulama yang mengemukakan 100 kali beliau beristighfar. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa tidak akan menjadi dosa besar, ya, beserta istighfar. Jadi kalau kita terlanjur melakukan dosa besar, istighfar, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya. Kenapa istighfar? Istighfar itu adalah taubat. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat itu akan menghapuskan asar kesalahan, asar daripada dosa, meskipun itu kesalahan atau dosa besar. Rawah hadzal hadis ad-Dailamiyu an Ibni Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ibnu Abbas. Dawamkan tuh istighfar. Wal maqalatu salisata asyarata, dan makalah yang ke-13. Makalah yang 13, kilahamul arif as-sana'u, dikatakan tujuan atau cita-cita orang yang arif as-sana'u, yaitu memuji. Wahammu zahid ad-du'a, dan tujuan cita-cita daripada orang zuhud adalah doa. Adalah doa.
li'anna mahamal arif, karena bahwasannya tujuan atau cita-cita orang yang arif rabbuhu, yaitu mencari ridho kepada Allah. Ya, orang arif itu mencari ridho kepada Allah. Wa hammaz zahid, maka dan cita-cita atau tujuan orang zuhud nafsahu adalah dirinya sendiri. Nah, kita coba lihat keterangan daripada Syekh Nawawi. Kila hamul arifi as-sana'u, dikatakan tujuan atau cita-cita orang arif itu memuji. Ai muradul arifu billah bilais sana'u 'alallahi ta'ala bijamili sifatihi. Jadi maksudnya yang dikehendaki oleh orang arif, yang dikehendaki oleh orang arif billahi, terhadap Allah, adalah as-sana'u 'alallahi ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi, dengan keindahan, dengan keelokan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang arif, memuji kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hammu zahidid du'a, dan adapun cita-cita atau tujuan orang zuhud ad-du'a'u adalah doa. Ai muradul mu'ridi an-zaidi qadral hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a'u. Jadi terangkan tuh maksudnya yang diinginkan oleh orang yang berpaling dari penambahan, dari tambahan qadral hajati, menurut kadar daripada dunia, biqalbihi, dengan hatinya. Jadi orang zuhud itu tidak akan mencari tambahan urusan dunia. Dia hanya mengambil dunia itu sekedarnya saja, sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kalau dia tidak ambil kebutuhan itu, maka bisa jadi dia jatuh sakit, maka bisa jadi nyawanya akan melayang. Nah, orang zuhud itu mengambil dunia hanya untuk sekedar kebutuhan yang mendesak, agar dia tidak sakit, ya, agar dia jiwanya tidak melayang. Nah, orang zuhud itu, ya, orang zuhud yaitu menginginkan atau cita-citanya dengan doa, doa. Jadi sekali lagi, orang arif tujuan dan cita-citanya adalah mencari ridho Allah. Orang zuhud doa. Wa huwa at-tadarru'u ilallahi ta'ala bisu'alin ma indahu minal khair, yaitu dan dia merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Jadi orang zuhud itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair, dengan meminta apa-apa yang ada di sisi Allah daripada kebaikan. Ya, orang zuhud itu begitu, meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan dengan cara dia merendahkan diri. Meminta kan berarti berdoa. Ya. Li'anna hamul arifi rabbuhu, karena bahwasanya tujuan atau cita-cita orang arif
Rabbuhu adalah Tuhannya. Maksudnya tujuannya orang arif itu mencari ridha Allah. La sawabu walal jannatu. Jadi tujuannya orang arif, ya, dia tidak menghendaki pahala dan dia tidak menghendaki surga. Makanya ada ulama yang mengemukakan, nggak apa-apa, nggak masuk surga, yang penting Allah ridho. Gitu. Masuk surga tapi Allah nggak ridho, dia kagak mau tuh orang arif. Orang arif nggak mau begitu, karena sekali lagi orang arif itu tujuannya adalah libtighai mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Wa hammaz zahidi nafsuhu, dan cita-cita atau tujuan orang zuhud adalah dirinya. Tujuannya adalah untuk dirinya. Ai manfaatun nafsihi, yaitu memberikan manfaat kepada dirinya, minas sawabi wal jannati, daripada ganjaran pahala dan surga. Makanya kemukakan kalau orang zuhud itu ya mencari pahala, mencari surga, mencari pahala dan mencari surga kan untuk dirinya, untuk dirinya. Fafuriko baina min hammatuhu al-fururu wa man hammatuhu rabus sutur. Fafuriko, maka dibedakan di antara orang-orang yang berkeinginannya adalah bidadari. Kita sering ya. Iya. Kita sering tuh. Nanti ganjarannya dapat bidadari di surga 70 bidadari gitu. Jadi dibedakan tuh. Maka dibedakan di antara orang-orang yang tujuannya ingin mengawini bidadari, waman hammatuhu, dan orang-orang yang tujuannya rabus sutur, diangkat tutupannya. Jadi intinya bahwa mangga silakan kita ingin mengikuti jejak orang arif, ya, mengikuti jejak orang yang arif, ya tujuannya mencari ridha Allah. Makanya kan suka ada doa Allahumma inna nas'alukar ridho, kemudian ada lagi tambahan wal jannah, kan begitu ya. Orang arif dia melakukan ibadah, dia melakukan kegiatan, tujuannya adalah mencari ridha Allah. Orang zuhud mencari kegiatan, dia melakukan ibadah, tujuannya adalah mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Demikian yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi, dan kembali kepada kita terserah mau ikut yang mana, mau ikut orang arif atau mengikuti orang yang zuhud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau habis sholat